Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mulia Fatani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran politik Islam neomodernisme klasik oleh mata kuliah pengantar politik Islam oleh Ibu Siti Hardianti, SIP MIP. Tokoh pemikiran Islam Fazlur Rahman dapat dikategorikan sebagai salah satu pemikir neomodernis yang paling serius dan produktif di masa ini. Ia dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 dan meninggal 26 Juli 1998 di Hazara, suatu daerah di anak benua Indo-Pakistan yang sekarang terletak di barat laut Pakistan. Wilayah anak benua Indo-Pakistan sudah tidak diragukan lagi telah melahirkan banyak pemikir Islam yang cukup berpengaruh dalam perkembangan pemikir Islam, seperti Syekh Wali Allah, Syahid Ahmad Khan, dan lainnya. Fazlur Rahman dilahirkan dalam suatu keluarga muslim yang sangat religius. Ia dibesarkan dalam suatu keluarga yang dengan tradisi keagamaan mazhab Hanafi yang cukup kuat. Oleh karenanya, sebagai diakuinya sendiri bahwa ia telah terbiasa menjalankan ritual-ritual agama seperti salat dan berpuasa secara teratur sejak masa kecilnya dan tidak pernah meninggalkannya. Bekal dasar tersebut di atas memiliki pengaruh signifikasi yang cukup berarti dalam membentukkan kepribadian dan intelektual Fazlur Rahman pada masa-masa selanjutnya. Melalui didikan ayahnya, Fazlur Rahman menjadi sosok yang cukup tekun untuk menimba pengetahuan dari berbagai media dan sumber, termasuk karya-karya barat. Pengajaran dari pendidikan tradisional ilmu-ilmu keislaman pada waktu kecil beliau terima dari ayahnya, Maulana Shihab ad-Din, di rumah. Dengan latar belakang kehidupan keagamaan yang demikian, maka menjadi wajar ketika berumur 10 tahun ia sudah dapat merahman sempat ketika mengajar di Durham University, kemudian pindah mengajar ke Institute of Islamic Study, McGill University, Kanada, dan menjabat sebagai Associate Professor of Philosophy sampai awal tahun 1960. Selanjutnya ada historis munculnya pemikiran politik Islam neomodernisme klasik. Memasuki era modern, perubahan sosial yang berlangsung secara dramatis sebagai infiltrasi kebudayaan barat yang dibarengi kolonialisasi barat atas hampir seluruh dunia Islam telah memunculkan sejumlah pembaruan yang berkenaan dengan relevansi agama bagi dunia modern. Tantangan yang dihadapi kaum muslimin pada periode modern ini dirasakan sangat berat dan memiliki implikasi serius terhadap masa depan agama. Tantangan itu berupa serangan-serangan para kritikus barat terhadap Islam dan benturan-benturan kebudayaan barat yang memasuki dunia Islam lewat kolonialisasi. Setelah kaum muslimin memperoleh kemerdekaan dari kekuasaan kolonial, modernisme di negeri-negeri muslim pada umumnya berkiblat ke barat. Modernisme semacam ini telah melapangkan jalan bagi terciptanya masyarakat industri yang berdampak bagi perubahan sistem berpikir dan struktur sosial. Adapun pokok-pokok pemikiran politik Islam neomodernisme klasik Fazlur Rahman, yang pertama ada wujud Tuhan. Fazlur Rahman menerangkan gagasan tentang Tuhan dan alam semesta senantiasa mengacu pada Al-Quran sebagai sumber otoritas primer dan senantiasa aktual dalam kontekstual dalam setiap masa dan keadaan di mana manusia berada. Yang kedua ada kenabian dan wahyu. Fazlur Rahman mengemukakan tentang perbandingan antara pandangan kaum filosof dan ahli kalam atau teolog ortodoks mengenai konsep kenabian dan wahyu. Selanjutnya ada kedudukan akal dan fungsi wahyu. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna dan mulia. Ketinggian, keutamaan, dan kelebihan manusia dari makhluk lainnya terletak pada akal dan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Selanjutnya ada takdir atau hukum alam. Salah satu fungsi utama dari adanya gagasan tentang Tuhan adalah untuk menjelaskan keteraturan alam semesta. Selanjutnya ada hari akhir. Ide pokok yang mendasari ajaran-ajaran Al-Quran tentang akhirat adalah bahwa akan tiba saat ketika manusia menemukan kesadaran unik yang tidak pernah dialaminya pada masa sebelumnya mengenai amal perbuatannya. Selanjutnya ada politik dan kepemimpinan. Dalam berbagai tulisan Fazlur Rahman menekankan masyarakat Islam adalah masyarakat menengah yang tidak terjebak pada ekstremitas dan ulil amri.
Selanjutnya, yang terakhir, konsep etika. Yaitu berkaitan dengan ini, Fazlur Rahman mengungkapkan bahwa etika bukan saja sebagai esensi dalam ajaran Quran, tetapi juga merupakan aspek universal yang ada dalam setiap diri manusia. Ada beberapa cara pergerakan pemikiran Islam menurut Fazlur Rahman. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa metodologi sistematis yang ditawarkan Rahman bertumpu pada gerakan ganda sebagai berikut. Yang pertama, penelaahan historis atau doktrin Islam secara ilmiah. Dalam hal ini, konteks sosiokultural adalah mutlak diperhatikan. Karena untuk mendapatkan gagasan yang orisinal perlu dibedakan doktrin normatif dan doktrin historis. Upaya ini dapat diakhiri setelah berhasil merekomendasi misi Islam secara universal dan jika perlu secara khusus dalam beberapa aspeknya. Yang kedua, ada kajian atas kondisi aktual yang berkembang lengkap dengan berbagai problematikanya dan kemudian merumuskan beberapa alternatif penyelesaiannya dengan tetap berpijak pada gagasan sentral Quran dan Sunnah. Adapun beberapa karya-karya Fazlur Rahman. Ada Islam University of Chicago Press, Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition, Martyrdom of the Quran, Revival and Reform in Islam, Islamic Methodology in History, Health and Medicine in the Islamic Tradition, dan lain sebagainya. Dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan, yaitu dalam konteks pembaruan Islam, Fazlur Rahman adalah penerus kaum modernis. Namun berbeda dengan kaum modernis yang lebih banyak bertumpu pada sumber-sumber modern. Ia menyarankan pijakan yang lebih kokoh terhadap akar-akar khazanah Islam klasik yang sangat kaya. Berbeda dengan kaum tradisionalis yang sering terjebak dalam romantisme berlebihan, Rahman menawarkan metodologi yang memungkinkan kekayaan yang terkandung dalam warisan Islam klasik tersebut memiliki relevansi untuk mengatasi masalah-masalah modern. Dan dengan demikian, Fazlur Rahman melancarkan pembaruannya melalui gerakan neomodernisme yang bertujuan untuk meluruskan arah kebangkitan umat Islam sesuai dengan kehidupan modern tanpa meninggalkan akar kesejahteraannya sendiri. Kemudian ia berpendapat perlunya penafsiran Al-Quran yang memadai. Dalam memahami Al-Quran, yang utama harus lebih ditekankan pada tujuan ideal Quran yang ideal moral daripada legal spesifik. Tujuan ideal moral yang terkandung dalam ayat-ayat harus lebih diutamakan dari ketentuan legal spesifiknya. Selain itu, sasaran Al-Quran itu harus dipahami dan diterapkan dengan latar sosiologis. Sekian penjelasan dari saya. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.